sepakat yang namanya wasit, pemilik, kalau memang ada main-main ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Sejak awal saya dan Pak Kapolri diinstruksikan oleh Bapak Presiden agar memang menciptakan iklim sepak bola yang bersih dan terciptanya tim nasional yang memang sangat bisa bertanggung jawab sehingga meraih prestasi dengan baik. Kita sebagai negara besar masa dipermainkan di ASEAN ini, yang kemudian kita harus terus menerima kekecewaan demi kekecewaan dalam setiap laga. Kurang puas bukan soal tidak juara, tetapi kinerja dari wasit Hiroki Kasahara yang tidak bagus, dari AW atau hakim. AFF jangan main-main. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat suara dengan nada tegas yang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Ia menilai AFF telah gagal total menjaga integritas kompetisi. Dan yang paling mengejutkan, Erick secara terbuka mengancam, Indonesia siap cabut dari AFF. Menjadi titik balik yang mengguncang fondasi sepak bola Asia Tenggara. Bukan karena kemenangan atau kekalahan di atas lapangan, tapi karena gelombang ketidakpercayaan yang begitu besar terhadap Asian Football Federation atau AFF. Suara-suara kekecewaan kini tak lagi samar. Mereka bergemuruh dari stadion hingga ke dunia maya. Laga final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam menjadi pemantik besar dari bara yang telah lama membara. Gol semata wayang dari Nguyen Van Nui di babak pertama menjadi kontroversi yang hingga kini belum padam. Sorotan tajam tertuju pada keputusan wasit yang tetap mengesahkan gol tersebut meski terlihat jelas berbau offside. Ketidakadilan itu makin terasa menyakitkan karena tidak adanya teknologi VAR dalam turnamen tersebut. Sebuah sistem yang semestinya sudah menjadi standar di kompetisi internasional, absen begitu saja di ajang sebesar ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan nada tegas menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai AFF gagal menjaga integritas kompetisi dan menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Jika AFF tak segera berbenah, Indonesia siap mengambil semua opsi yang tersedia, termasuk kemungkinan keluar dari federasi. Pernyataan Erick Thohir tersebut tidak berdiri sendiri. Di Malaysia, suara senada bergema. Beberapa pengamat dan mantan pemain ikut bersuara. Komentator senior Malaysia, Azrul Anwar, secara blak-blakan menyebut bahwa AFF sudah kehilangan arah dan perlakuannya terhadap beberapa negara tidak lagi adil. Azrul menegaskan bahwa masalah di AFF bukan hanya soal wasit yang tidak kompeten, tetapi sudah menyangkut tata kelola yang amburadul. Bagi Azrul, final AFF U23 hanya puncak gunung es dari masalah sistemik yang lebih besar. Media-media Malaysia pun ramai menyoroti persoalan ini. Mereka mengulas sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak yang mulai menyebut AFF sebagai organisasi yang syarat kepentingan politik dan kepemimpinan yang penuh agenda tersembunyi. Di tengah suasana panas ini, Vietnam justru menjadi sorotan yang paling tajam. Meski tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan Vietnam dalam praktik curang, netizen dan pengamat independen mulai menyuarakan kecurigaan. Tagar seperti skandal AFF dan keluar dari AFF sempat mendominasi trending topik di Indonesia dan Malaysia. Forum-forum diskusi publik mulai ramai membahas kemungkinan dibentuknya federasi baru yang lebih profesional dan transparan. Dampaknya tidak bisa diremehkan. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Kehilangan mereka akan menjadi pukulan mematikan bagi AFF, baik secara finansial maupun dari sisi legitimasi. Pengamat ekonomi olahraga dari Universitas Indonesia, M. Rizky Pratama, menyebut bahwa tanpa Indonesia dan Malaysia, AFF bisa kehilangan hingga 70% daya tariknya. Sponsor, hak siar, dan penonton akan turun drastis. Meskipun hingga kini AFF belum mengeluarkan pernyataan resmi, sumber internal menyebut bahwa mereka sedang dalam tekanan berat. Wacana untuk segera menerapkan teknologi VAR dan menggelar rapat darurat mulai mencuat di kalangan petinggi AFF. Langkah Indonesia, jika direalisasikan, bisa menjadi awal dari restrukturisasi besar-besaran dalam sepak bola ASEAN. Tidak menutup kemungkinan terbentuknya federasi baru yang berada langsung di bawah pengawasan AFC dan FIFA. Beberapa negara lain seperti Thailand, Myanmar, dan Filipina juga mulai menunjukkan ketertarikan terhadap gagasan ini. Mereka merasa keputusan-keputusan AFF selama ini banyak yang tidak masuk akal dan merugikan negara mereka. Ketidakpercayaan terhadap AFF sebenarnya bukan hal baru. Dalam sejarahnya, AFF sudah berkali-kali menuai kontroversi,
baik di level senior maupun kelompok umur. Banyak momen yang seharusnya dikoreksi, tapi selalu berlalu tanpa perbaikan nyata. Video-video lama kini kembali beredar, menunjukkan insiden-insiden pelanggaran berat yang tidak dihukum. Dari tahun ke tahun, publik melihat pola yang sama, dan kini kesabaran itu sudah berada di ujung tanduk. Desakan agar PSSI keluar dari AFF pun datang dari akar rumput. Kelompok-kelompok supporter besar seperti Jakmania, Bonek, dan Ultras Garuda menyuarakan tuntutan tegas. Mereka ingin Indonesia segera mengambil sikap dalam pernyataan bersama mereka, tertulis jelas, "Cukup sudah kami bersabar. Kalau AFF tak bisa berubah, lebih baik Indonesia buat jalur baru." Rencana aksi damai di depan kantor PSSI dan kantor perwakilan AFF di Jakarta juga mulai dipersiapkan. Gelombang protes ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan sekadar hiburan. Ini soal harga diri, soal keadilan, dan soal masa depan generasi muda yang bertarung di lapangan dengan semangat. Di Malaysia, reaksi tak kalah serius. Beberapa petinggi FAM mulai mempertimbangkan opsi untuk mengikuti jejak Indonesia. Meski belum ada pernyataan resmi, wacana tersebut sudah mulai dibahas di lingkaran internal. Media Vietnam bahkan menyebut bahwa jika Indonesia dan Malaysia benar-benar keluar, ini bisa memicu efek domino. Negara-negara lain mungkin akan mengikuti jejak yang sama, membuat AFF kehilangan legitimasi sebagai federasi kawasan. Sementara itu, muncul juga ide membentuk Liga ASEAN Profesional yang langsung berada di bawah pengawasan AFC. Sebuah kompetisi lintas negara yang lebih profesional, bersih, dan adil. Beberapa sponsor besar disebut sudah menyatakan minat terhadap konsep ini. Klub-klub besar seperti Persija Jakarta, Johor Darul Ta'zim, dan Buriram United sudah mulai menunjukkan ketertarikan terhadap ide tersebut. Jika ide ini terwujud, bukan tidak mungkin sepak bola ASEAN akan memasuki era baru. Sebuah era yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan profesionalisme dalam setiap aspek penyelenggaraan. AFF kini berada di titik nadir. Kepercayaan publik sedang dalam kondisi terendah. Kekecewaan yang selama ini terpendam kini meledak dalam bentuk gerakan besar yang melibatkan publik, media, dan pemangku kepentingan. Indonesia telah memberikan sinyal yang sangat kuat. Jika AFF tidak segera melakukan reformasi menyeluruh, maka perpisahan tinggal menunggu waktu. Malaysia pun tampaknya sudah membuka pintu untuk opsi yang sama. Satu hal yang pasti, masa depan sepak bola ASEAN kini berada di persimpangan jalan. AFF harus memilih, berubah atau ditinggalkan. Karena publik, sekali kecewa, tak akan tinggal diam. Catatan. Narasi ini disusun berdasarkan opini publik, komentar resmi, dan wacana spekulatif yang berkembang pasca final AFF U23 2025. Beberapa informasi bersifat dugaan dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak terkait.